Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah itu adalah zina. Banyak sekali ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan terkait hukuman yang akan diterima oleh pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan telah diceritakan terdapat dosa yang lebih besar daripada dosa zina. Lantas, dosa apakah itu? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai akhir, agar pemahaman kita utuh dan tidak tersesat. Dosa inilah yang 1000 kali lebih besar daripada zina yang harus diwaspadai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zina yang telah dilakukan oleh seseorang yang belum menikah, maka pelaku tersebut harus dirajam di depan penduduk sebanyak 100 kali. Dan jika yang berzina sudah menikah, maka hukumnya dirajam hingga mati. Begitu besarnya dosa zina ini. Dalam sebuah riwayat telah dijelaskan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam tidak akan memaafkan bagi pelaku zina karena perbuatan tersebut dianggap sangat hina. Nabi Musa alaihissalam pernah mengusir pezina wanita yang ingin bertaubat dan ia meminta petunjuk dari beliau. Hal ini telah menunjukkan jika zina adalah dosa besar yang sangat sulit untuk diampuni. Tetapi ada dosa yang lebih besar dari 1000 kali dosa zina, yaitu meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Dosa bagi yang meninggalkan sholat 5 waktu ini, hukumannya dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan mendapatkan hinaan baik di dunia dan juga di akhirat kelak. Meski demikian besar, ancaman dosa yang akan diterima oleh pelaku zina itu ternyata tidak seberapa dengan dosa yang satu ini, di mana dosa ini 1000 kali lebih besar dari berzina. Bahkan ancaman bagi pelaku dosa tersebut adalah hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan mendapatkan hinaan baik di dunia maupun di akhirat. Lantas, dosa apakah itu? Ternyata dosa yang begitu besar itu adalah dosa bagi yang sengaja meninggalkan kewajibannya, ialah sholat 5 waktu. Sholat merupakan kewajiban paling utama bagi umat Islam yang sudah menjadi pondasi dasar agama Allah ini. Apabila meninggalkannya itu sama dengan meruntuhkan tiang agama dan telah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi murka. Tak hanya saat di dunia saja, hukuman bagi orang yang telah meninggalkan sholat di akhirat sangatlah pedih. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahumullah, beliau mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar. Yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah, serta akan mendapatkan suatu kehinaan baik di dunia dan di akhirat. Surat Asy-Syolah halaman 7. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat ini, yaitu sungai di Jahannam, sebagai tempat bagi orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat ataupun hawa nafsu. Seandainya orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang hanya bermaksiat biasa, tentu dia akan berada di neraka yang paling atas, sebagaimana tempat bagi orang muslim yang berdosa. Tempat ini adalah Goya yang merupakan bagian neraka paling bawah, bukan tempatnya dosa orang muslim, namun tempat dosa orang-orang kafir. Meninggalkan sholat itu adalah dosa yang paling besar secara hukum fikih.
bahwa meninggalkan sholat telah terbagi dalam dua macam. Yang pertama adalah meninggalkan sholat karena malas. Bagi orang yang meninggalkan sholat karena ia malas, itu harus diingatkan agar ia mau untuk melaksanakannya. Dan apabila ia masih mau melaksanakan sholat, maka ia akan terbebas dari hukuman. Namun apabila ia tidak mau melaksanakan sholat hingga waktu yang telah ditentukan, maka ia akan terkena hudud atau dibunuh. Yang kedua, ia meninggalkan sholat karena ia meyakini bahwa sholat itu bukanlah suatu hal yang wajib. Kondisi yang kedua ini harus untuk diperingatkan terlebih dahulu agar ia segera bertaubat. Apabila ia masih saja tidak meyakini dengan kewajiban sholat, maka ia dihukum murtad dan terkena hudud. Perbedaan kondisi pertama dan kedua adalah apabila pada kondisi yang pertama ia meninggal dalam keadaan iman dan jenazahnya masih wajib untuk dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan secara islami. Adapun kondisi yang kedua itu tidaklah wajib untuk dilakukan seperti itu. Mengerikan bukan? Namun kita sebagai warga Indonesia yang tidak dapat melaksanakan hudud tersebut, maka kita tidak boleh serta-merta memperlakukan hal tersebut kepada mereka yang telah meninggalkan kewajiban sholat. Cukup kita menjadi da'i serta mengajak orang pada kebenaran, bukan untuk menjadi hakim yang bisa menentukan hukuman dan hudud. Selain itu, pada zaman Nabi Musa alaihi salam, sholat juga sudah disyariatkan, bahkan sebelum Isra Mi'raj. Beliau Nabi Muhammad SAW juga telah melaksanakan ibadah sholat. Namun, tata cara sholat pada zaman umat terdahulu sangatlah berbeda dengan sholat yang sekarang. Menurut pendapat para ulama, sholat pada umumnya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penyempurnaan yang paling sempurna dari sholatnya umat-umat terdahulu. Yang ketiga, ada perbedaan syariat pada zaman dahulu dengan yang sekarang. Pada zaman Nabi Musa, azab Allah seketika langsung diturunkan di dunia. Maka tidak heran jika Nabi Musa langsung mengusir wanita tersebut karena takut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menimpa azab di rumahnya. Hal ini berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW yang azabnya telah ditangguhkan sampai hari kiamat kelak. Penangguhan azab tersebut adalah sebagai rasa kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah tidak langsung menurunkan azab tersebut agar manusia yang telah berdosa itu segera bertaubat di kemudian hari. Bahwa Nabi SAW telah diperintahkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepalanya pecah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan ibadah sholat fardu." Hadis riwayat Tabrani. Dalam riwayat lain juga menjelaskan bagaimana kejamnya siksaan bagi mereka yang telah meninggalkan sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, lalu ia berkata, "Jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang 7 hatta. Dan rantai ini akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat. Kemudian rantai tersebut dimasukkan ke dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya. Kemudian malaikat itu mengumumkan, ini adalah balasan bagi orang yang menyepelekan perintah Allah." Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dosa yang diterima oleh orang yang telah meninggalkan sholat adalah antara lain sebagai berikut. Sesekali meninggalkan sholat subuh, maka hukuman yang didapat adalah masuk neraka selama 30 hari. 1 hari di neraka sama dengan 60.000 tahun berada di dunia. Itu berarti sekali kita tidak melaksanakan sholat subuh, maka akan berada 60.000 tahun lamanya di dalam neraka. Sekali meninggalkan sholat duhur, dosanya sama dengan membunuh 1.000 umat Islam. 1 kali meninggalkan sholat asar, dosanya sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Sekali meninggalkan sholat maghrib, dosanya itu sama dengan melakukan zina dengan ayahnya jika perempuan.
dan atau dengan ibunya jika dia laki-laki. Sekali meninggalkan sholat isya, maka tidak akan diridhoi oleh Allah untuk tinggal di bumi dan akan dipaksa mencari tempat hidup yang lain. Dalam ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara seagama. Quran Surat At-Taubah ayat 11. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaitkan tentang persaudaraan seiman dengan mengerjakan sholat. Itu berarti jika sholat tidak dikerjakan bukanlah saudara seiman. Dari Thauban radhiyallahu an, bekas budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pemisah antara orang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari dengan sanad sahih. Syekh Al-Albani juga mengatakan bahwa hadis ini sahih At-Taghrib nomor 566. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi dosa yang 1000 kali lebih besar dari zina yang harus diwaspadai. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan hal ini, admin mohon maaf. Itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.